Untuk memenuhi kebutuhan daging di wilayah Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Jawa Barat menggelar panen pedet di Jonggol, Kabupaten Bogor. Selain untuk memotivasi para peternak sapi dengan hasil inseminasi buatan, juga dapat meningkatkan perekonomian para peternak di Jawa Barat. Bertempat di lapangan Citra Indah Jonggol, Bogor, Jawa Barat, untuk pertama kalinya panen pedet 2015 di Jawa Barat digelar. Acara yang dihadiri perwakilan para peternak yang ada di Jawa Barat bertujuan untuk mengapresiasi serta memotivasi para peternak sapi yang ada untuk mengembangkan pembibitan dengan hasil inseminasi buatan. Dengan acara seperti ini, selain mendapatkan bibit yang unggul, juga dapat meningkatkan populasi sapi yang ada. Mengingat untuk pemenuhan kebutuhan akan daging sapi di Jawa Barat saja baru mencapai 30%. Artinya, masih kekurangan hingga 70%, sehingga harus memasok sapi dari daerah lain atau bahkan impor. Dengan adanya pembibitan dengan hasil inseminasi buatan ini, kedepannya dapat mengurangi ketergantungan pasukan sapi dari daerah lain. Seperti tayangan yang Anda saksikan di awal tentang panen pedet 2015 yang berlangsung di Kabupaten Bogor beberapa waktu yang lalu, dan juga berdasarkan data statistik peternakan pada tahun 2014, kebutuhan daging sapi di Jawa Barat dengan total penduduk 46 juta jiwa adalah sebesar 98.000 ton. Sedangkan ketersediaan sapi lokal baru mencapai 30.000 ton atau baru 30% dari total kebutuhan. Sebetulnya Jawa Barat memiliki potensi yang bagus sebagai wilayah pemasaran dan pengembangan sapi potong. Mengingat Jawa Barat memiliki lahan yang potensial dan produktif. Untuk membahas hal tersebut, saya akan mengajak Anda mengunjungi kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Dan saya akan berdialog dengan Bapak Dodi Firmanugraha selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Jadi ikuti saya. Halo, selamat sore Pak Dodi. Apa kabarnya? Saya Gracia dari Kompas TV Jabar. Maaf sebelumnya Pak, kalau saya ganggu sedikit waktunya ya. Saya ingin bertanya-tanya mengenai panen pedet 2015 dan juga kebutuhan daging sapi di Jawa Barat nih Pak. Dan mungkin saya bisa tahu sedikit nih Pak, apa sih kegiatannya hari ini? Kalau hari ini barangkali kita masih secara rutin melaksanakan kegiatan, monitor, kemudian melaksanakan pertemuan-pertemuan evaluasi. Nah, yang terkait dengan panen pedet, alhamdulillah mungkin Jawa Barat ini baru satu provinsi yang sudah melaksanakan panen pedet yang selama ini tidak pernah dilaksanakan, dan baru provinsi Jawa Barat. Ya, ini satu prestasi juga bagi kita melaksanakan panen pedet. Tujuan dari panen pedet ini pertama barangkali terkait dengan potensi yang ada di kita, dari mulai sapi-sapi yang ada yang sebagai sapi indukan yang di Jawa Barat kemudian menghasilkan berapa sih pedet dalam 1 tahun. Kita evaluasi di situ. Apakah betul pedet yang dihasilkan itu ada? Nah, alhamdulillah ternyata ada. Kita dari hasil perkawinan melalui IB ini dan kawin alam, kita ada sekitar 70%, 60% lah. 60% kita pedet ada di Jawa Barat. Dan terkait dengan supply demand daging sapi, tetap bahwa kami Jawa Barat masih tergantung dari luar provinsi Jawa Barat. Karena kita mampunya hanya sekitar 20-30%-an lah setiap tahun ini. Sekalipun kita mencoba supply demand ini, ketergantungan kita tidak senantiasa setiap tahun tinggi. Apakah misalnya kalau tahun lalu kita 30%, mudah-mudahan tahun berikutnya kita tidak sampai 30% di bawah gitu. Artinya kita sudah mampu memberikan sharing ya kepada konsumen Jawa Barat. Baik, biasanya barangkali kami lebih baik kita ngobrol di atas ya. Mudah-mudahan di atas bisa lebih suasana lebih nyaman lagi gitu. Oke, boleh Pak. Dan saudara Anda jangan kemana-mana, tetap ikuti dialog kami mengenai panen pedet 2015 dan juga kebutuhan daging sapi di Jawa Barat. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Ya Pak. Mari.
Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program I Love Parahyangan. Dan saat ini saya sudah berada di lobi ruangan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya bahwa hari ini kita akan membahas mengenai panen pedet 2015 dan juga mengenai kebutuhan daging sapi potong di Jawa Barat. Saya kembali ke Pak Dodi nih Pak. Tentang penyelenggaraan panen pedet 2015 kemarin nih Pak. Ya. Apakah ada hal yang unik atau varian baru dari hasil inseminasi buatan ini Pak? Alhamdulillah, saya katakan itu bisa dikatakan kegiatan yang unik juga. Karena ternyata bahwa kembali lagi pedet kita dengan kalau dilihat secara fisik memang bagus. Dalam artian bahwa itu betul-betul diurus oleh para petani kita. Yang unik barangkali adanya pedet-pedet yang hasil persilangan atau hasil perkawinan dengan pejantan-pejantan yang unggul melalui kegiatan inseminasi buatan. Mungkin ada ditemukan kendala nih Pak dari Dinas Peternakan dalam pelaksanaan panen pedet ataupun juga dalam pengembangan sumber daya genetik lokalnya nih Pak, seperti sapi Pasundan. Ada kendalanya Pak? Ya, satu barangkali kami ke depan akan meningkatkan ataupun lagi lebih giat lagi kegiatan panen pedet yang dilaksanakan nanti tahun depan. Berarti akan bersifat tahunan ya Betul. Pak? Jadi kita merupakan agenda tahunan. Kalau kemarin kita hanya melaksanakan di wilayah Bogor ya. Nah, ke depan itu ya semua kabupaten kota yang memiliki pedet hasil kegiatan inseminasi buatan kita coba datangkan ke sana. Saya ingin melihat ya satu kawasan yang diisi oleh sapi-sapi dengan berbagai jenis, berbagai variasi mungkin yang merupakan potensi ternyata bahwa kita masih memiliki pedet hasil dari perkawinan melalui kegiatan inseminasi buatan ataupun dengan perkawinan alam. Satu barangkali yang terkait dengan pengembangan sapi potong, sapi Pasundan, ini juga potensi yang cukup besar yang akan kita kembangkan ke depan. Sekarang kita meningkatkan dulu mutu genetik daripada sapi Pasundan yang nama dulu itu disebut dengan sapi rancah. Nah, sekarang udah beralih menjadi sapi Pasundan. Ini merupakan sumber daya genetik lokal milik Jawa Barat yang patut kita kembangkan. Sebagaimana ya dengan variasi ataupun spesies variasi lain, provinsi lain, misalnya sapi Bali. Dia punya sapi Bali, terus kemudian Madura, sapi Jawa. Kenapa kita tidak? Nah, ini salah satu upaya kita. Pertama adalah meningkatkan genetik lokal dari sapi Pasundan. Oke, tadi Bapak bilang kalau panen pedet ini tentunya direncanakan akan dilaksanakan di setiap kabupaten ya Pak. Mungkin bisa dikasih tahu daerah mana saja sih Pak yang menjadi sentra pengembangan daging sapi? Ya. Kalau sekarang yang ada memang di wilayah Jabar Selatan ya, Jabar Selatan yaitu dari mulai Sukabumi, Cianjur, terus kemudian Garut, Ciamis, Pangandaran, Tasik, kemudian ke atasnya ada di Indramayunya juga ada, terus kemudian di Cirebon juga ada pengembangan sapi-sapi kita. Nah, khusus untuk sapi Pasundan memang belum semua ini mengembangkan sapi Pasundan, jadi hanya sekitaran Jabar Selatan, ada sampai ke Majalengka, Kuningan, sampai Purwakarta juga ada sekarang yang mengembangkan sapi Pasundan ini. Lalu bagaimana sejauh ini Pak pembinaan terhadap ternak-ternak di Jawa Barat bagaimana? Kami melaksanakan pembinaan secara rutin ya. Kita koordinasi dengan kabupaten ataupun dinas yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten-kabupaten yang menjadikan sentra pengembangan sapi potong itu. Jadi kami langsung melaksanakan kegiatan kepada kelompok-kelompok, kemudian pada saatnya beberapa program kegiatan kita laksanakan di sana. Oke, ada nggak sih Pak studi banding ke luar negeri tentunya untuk meningkatkan mutu dari sapi-sapi kita di Jawa Barat ini? Ya sebetulnya kalau memang itu diperlukan ya. Karena terus terang saja kalau dilihat dari teknologi kita sendiri tidak kekurangan untuk melaksanakan semacam studi banding. Sebenarnya untuk studi banding dari provinsi ke provinsi ya, dari mulai untuk pengembangan sumber daya manusianya, untuk merubah sikap, perilaku dan keterampilan dari para peternak ini terus terang saja sudah kita laksanakan. Apakah itu ke Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Sumatera bahkan Kalimantan kita melaksanakan hal studi banding. Nah,
Kalau seandainya ada mungkin yang beberapa peternak yang sudah melaksanakan bukan studi banding, justru disekolahkan. Karena kita ada beberapa yang sudah melaksanakan kerjasama dengan beberapa negara ya, yaitu dari dari Belanda, terus kemudian New Zealand dan Australia. Jadi ada beberapa peternak kita yang sudah melaksanakan ya semacam short course ya di sana. Kenapa Belanda yang dipilih, Pak? Untuk pengembangan sapi perah memang mereka lah yang punya teknologi. Karena cikal bakal sapi yang ada di sini adalah dari Belanda. Eva itu Friesen Holland, jadi keturunan dari Belanda pada saat zaman dulu mungkin penjajahan Belanda, mereka membawa sapi di kita. Itu Belanda, terus kemudian memang banyaknya sapi perah itu banyaknya di beberapa negara adalah keturunan sapi perah FH itu. New Zealand ya, Australia juga banyaknya, sekalipun ada jenis-jenis lain dari sapi perah ini yang dikembangkan oleh masing-masing negara. Pak, itu kan tentunya usaha yang menjanjikan ya Pak, dan tentunya bisa meningkatkan mutu dari sapi di Jawa Barat sendiri. Tapi kenapa sih Pak jumlah sapi di Jawa Barat masih sedikit? Satu terkait dengan modal usaha yang yang dimiliki oleh para peternak, karena kita terus terang saja banyaknya budidaya ini dilaksanakan oleh para peternak. Terus kemudian lahan yang dimiliki oleh para peternak itu sendiri sangat terbatas. Lahan untuk pengembalaan, lahan untuk pengembangan hijauan pakan ternaknya, terus terang saja di Jawa Barat ini terbatas. Sebetulnya kami tadi yang saya katakan bahwa kita punya sentra-sentra di beberapa daerah, yaitu di Jawa Barat Selatan cukup potensial di sana itu. Masih ada lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan hijauan pakan ternaknya. Nah, jadi artinya tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar keterbatasan seperti tadi, tapi tetap kita upayakan dari para peternakan, dari pemerintah itu mengembangkan usaha peternakan sapi perah, sapi potong, sapi daging yang ada di Jawa Barat gitu ya. Agar mereka itu kalau sekarang pemilikan hanya sekitar 2-3 ekor, ke depan mungkin akan lebih lagi. Jadi kita meningkatkan kualitas dari para peternak, bukan menambah peternak, mungkin dengan kualitas para peternak. Katakanlah kalau sekarang 2-3 ekor, ke depan itu bisa 5-10 gitu per peternak. Tapi kendalanya juga lahan ya Pak? Ya itu lahan pemilikan, lahan untuk pengembalaan ya untuk wilayah Jawa. Untuk wilayah Jabar Tengah ini terus sengaja lahan itu udah saling memanfaatkan alih fungsi lahan, terutama alih fungsi lahan di Jabar Tengah ini cukup tinggi sekali. Oke. Rumahan, industri dan sebagainya. Ya, baiklah. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda dulu ya Pak. Ya saudara, Anda jangan kemana-mana karena dialog kami mengenai panen pedet 2015 dan juga kebutuhan daging sapi di Jawa Barat masih akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Jadi tetaplah dalam program I Love Parahyangan. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program I Love Parahyangan, masih berdialog mengenai panen pedet 2015 dan juga kebutuhan daging sapi potong di Jawa Barat bersama Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Saya kembali ke Pak Dodi, Pak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa sapi lokal Jawa Barat itu adalah sapi Pasundan. Saya penasaran, kenapa sih namanya sapi Pasundan, Pak? Satu, barangkali pilihan kenapa Pasundan, kenapa tidak Pajajaran, kenapa tidak Parahyangan, Kun ya. Jadi pada saatnya ada beberapa komoditas yang di sektor pertanian yang sudah memiliki. Karena pada saat kita daftarkan ke kementerian itu harus punya ciri khas gitu ya. Kenapa Pasundan? Karena adanya di wilayah Pasundan. Ya, di Pasundaan gitu, berpikirnya di Pasundaan. Jadi akhirnya saya pilih menjadi Pasundan. Kalau Pajajaran barangkali lingkupnya, terus kemudian yang terkait dengan lingkupnya barangkali yang pas gitu ya. Setelah saya pikir-pikir ya udahlah Pasundan yang dimunculkan untuk sapi Pasundan. Oke, baiklah. Kalau tadi Bapak sebutkan juga ada peningkatan mutu untuk daging sapi lokal, terutama sapi Pasundan. Apakah sapi Pasundan ini menjanjikan nih Pak ke depannya? Insyaallah barangkali dengan upaya ya bahwa yang namanya sapi Pasundan merupakan unggulan kita juga, unggulan lokal kita.
Sekalipun sekarang terus terang saja di posisi populasi yang ada di Jawa Barat sekitar 400.000, kita kurang lebih 20% itu populasinya di sapi Pasundan. Tapi mudah-mudahan ke depan terbanyak adalah populasi dari sapi Pasundan sendiri. Kita memang ini sekali greget untuk lebih mengembangkan lagi populasi sapi Pasundan ini, ya karena punya ciri khas yang berbeda dan sapi lain. Oke, kalau kita lihat ke depannya nih Pak, kira-kira Jawa Barat bisa memenuhi kebutuhan daging sapi sendiri nggak Pak? Kalau menghitung angka seperti sekarang, terus terang saja sampai sekarang itu Jawa Barat masih tergantung dari luar sekitar 70%-an ya. 70% kita kedatangkan sapi dari luar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat. Nah itu Nusa Tenggara Timur masuk ke kita. Jadi artinya kita sekitar 70% dari luar. Sebagian juga dari import dari dari Australia, New Zealand masuk ke kita. Artinya masih masih sedikit kita kemampuannya. Menghitung sampai 2025 aja kita terus terang saja hanya sekitar populasi di kita baru sekitar 800 ribuan. Jadi artinya kita masih jauh untuk bisa swasembada daging. Yang kita upayakan adalah kecukupan daging. Jadi pada saat masyarakat di lapisan manapun memerlukan daging, terutama daging sapi itu ada. Nah yang kita tidak harapkan pada saat masyarakat lapisan manapun memerlukan daging sapi tidak ada ataupun daging sapi tidak ada. Itu yang tidak boleh kita. Dan alhamdulillah selama ini daging sapi pada saat menghadapi hari raya ya katakanlah hari raya keagamaan terutama senantiasa terpenuhi kebutuhan itu. Mungkin agak sedikit penasaran nih Pak saya. Kenapa sih kita tuh mengimpor dari Australia dan New Zealand sedangkan mereka yang mengekspor ke Indonesia tetap tidak kekurangan daging sapi, itu kenapa? Satu barangkali kalau saya lihat ya secara ini di Australia ini lahan pendukung untuk pengembangan peternakan ini cukup luas. Terus keduanya juga populasi penduduk di sana itu kecil sekali, jauh dengan kita. Jadi artinya lahan-lahan untuk mendukung kepada pengembangan peternakan di sana itu cukup besar. Nah kalau kita kenapa dari Australia, kenapa dari New Zealand, ini negara tetangga yang terdekat. Karena terus terang saja kalau berbicara atau kita membeli sesuatu ke negara yang jauh barangkali ini akan lebih tinggi lagi harga sapi yang pada saatnya nanti masuk ke kita. Kalau dari segi teknologinya Pak, apakah ada pengembangan teknologi terhadap sapi potong di Jawa Barat? Ya, jadi setiap saat kita melaksanakan aplikasi teknologi. Ya, terus kemudian contoh misalnya tahun sekarang ini kita melaksanakan gerakan gerakan birahi serempak. Jadi artinya kita melaksanakan sinkronisasi kepada sapi-sapi yang indukan untuk bisa dalam satu kurun waktu itu dilaksanakan sinkronisasi birahi. Terus kemudian pada saat itu kita melaksanakan kawin buatan. Ya. Jadi artinya salah satu teknologi yang katakanlah bisa dikatakan baru tahun sekarang yang serempaknya itu ya. Kalau untuk secara rutin dari tahun-tahun yang lalu juga kita melaksanakan yang namanya inseminasi buatan ataupun sinkronisasi atau tidak dalam satu kurun waktu yang bersamaan. Nah ini salah satu. Terus kemudian juga satu upaya kita yang terkait dengan urusan pakan bahwa melalui pemerintah kita memberikan subsidi pakan sampai kepada penanaman pohon ataupun jenis pohon yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dari ternak itu. Oke, saya ingin bertanya nih Pak. Program apa yang sedang berjalan dan mungkin akan direncanakan ke depannya dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat ini? Kembali bahwa satu permasalahan dari pengembangan peternakan ini, satu yang pertama barangkali terkait dengan merubah perilaku dari para peternak itu. Jadi harus mampu dia menerima teknologi ataupun
bentuk ilmu yang bisa mendukung kepada pengembangan atau usaha yang dilakukan oleh para peternak ini. Jadi tidak secara tradisional mereka melaksanakan kegiatannya, tapi tergantung dari situasi yang sekarang. Misalnya sekarang tuntutan seperti gini. Contohnya merubah perilaku itu pada saat peternak memiliki satu usaha kegiatan untuk sapi ya, dia tidak hanya berpikir kepada pengembangan ataupun penjualannya pada saat menghadapi hari raya, tetapi dia juga melaksanakan penjualannya itu pada saat hari-hari biasa, hari pasaran seperti itu. Kalau sekarang para peternak kita mengedarnya hanya kepada hari raya saja, hari raya besar keagamaan, apa itu Raya Agung ataupun Idul Fitri. Pada saat di luar daripada itu mereka tidak pernah menjual kecuali pada saatnya si peternak ini perlu uang, barulah dia jual. Tapi kalau seandainya dia secara rutin gitu ya menjual sapi itu nggak dilaksanakan gitu. Gitu. Kemudian ya itu tadi teknologi pengolahan. Nah ini juga yang terkait dengan kebutuhan pakan. Mungkin kita akan melaksanakan pembinaan ya, memberikan ilmunya kepada peternak untuk melaksanakan apakah itu pengawetan pakan. Jadi pada saat menjelang hari kemarau mereka sudah punya persediaan pakan gitu. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Dodi. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdialog dengan kami ya Pak ya. Oke. Ya, saudara, itu tadi dialog kami mengenai panen pedet 2015 dan juga pemenuhan kebutuhan daging sapi potong di Jawa Barat. Dan Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah dalam program I Love Parahyangan. Ya, sama-sama. Silakan diminum.